Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan kasih-Nya sehingga kita bisa hadir untuk membahas masalah COVID-19. Corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit akibat virus ini disebut COVID-19. Virus corona ini bisa menyebabkan gangguan sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari usia lansia, orang dewasa, anak-anak, ibu hamil, dan menyusui. Infeksi virus corona yang disebut COVID-19 ini pertama kali ditemukan di negara Cina di kota Wuhan pada akhir Desember 2019 lalu. Virus menular dengan sangat cepat dan menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Hal tersebut membuat beberapa negara melakukan lockdown untuk mencegah penyebaran virus semakin meluas. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk menekan penyebaran virus ini. Pada kebanyakan kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Tingkat kematian akibat virus ini sekitar 3,4% jika dilihat dari kelompok usia. Usia di atas 60 tahun memiliki persentase angka kematian lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya. Penderita COVID-19 dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak nafas atau nyeri dada. Keluhan tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum ada 3 gejala yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam atau suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak nafas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun jarang terjadi, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan mencium bau, dan ruam pada kulit. Wajar jika kita merasa khawatir terinfeksi virus corona karena penularannya yang sangat cepat. Namun kita bisa mencegah penularannya dengan melakukan 5 langkah, yaitu biasakanlah cuci tangan terlebih dahulu dengan air bersih mengalir. 2. Hindari tangan menyentuh mata, hidung, dan mulut. 3. Jika batuk dan bersin, tutuplah mulut dengan lengan bagian dalam atau tisu dan gunakan masker. 4. Hindari kerumunan atau kegiatan yang melibatkan banyak orang, jarak 1 meter atau lebih dengan orang lain. 5. Jika memiliki gejala infeksi virus, langsung menghubungi pihak rumah sakit sehingga bisa ditangani. Virus dapat menyebar langsung dari mulut atau hidung yang terinfeksi melalui partikel cairan kecil ketika orang tersebut batuk, bersin, berbicara, dan bernapas. Partikel ini dapat berupa droplet yang lebih besar dari saluran pernapasan hingga aerosol yang lebih kecil. Karena mudah menular, penyakit ini juga beresiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh karena itu, tenaga medis menggunakan alat pelindung diri atau APD. Gejala COVID-19 bisa muncul dalam 2 hari sampai 2 minggu setelah seseorang terinfeksi virus. Sebagai pasien COVID-19, juga ada yang mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut happy hypoxia. Untuk memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala virus corona, diperlukan rapid test atau PCR. Pada beberapa penderita, COVID-19 dapat tidak menimbulkan gejala sama sekali. Orang yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19 melalui pemeriksaan RT-PCR, namun tidak mengalami gejala, disebut sebagai kasus konfirmasi asimptomatik. Untuk seseorang yang diduga terkena COVID-19, ada beberapa langkah yang dilakukan agar virus corona tidak menular ke orang lain, yaitu jangan keluar rumah kecuali mendapat pengobatan.
Usahakan untuk tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain. Larang dan cegah orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk sampai benar-benar sembuh. Sebisa mungkin, jangan melakukan pertemuan dengan orang lain yang sedang sakit. Hindari berbagai penggunaan alat makan dan minum, alat mandi serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama dengan orang lain. Gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin, lalu buang tisu ke tempat sampah. Diagnosis COVID-19. Untuk menentukan apakah pasien terinfeksi, dokter akan menanyakan gejala apa yang dialami pasien, riwayat perjalanan pasien, dan apakah sebelumnya pasien ada kontak dengan orang yang diduga terinfeksi COVID-19. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan sebagai berikut. Pertama, rapid test antigen. Rapid test antigen untuk mendeteksi antigen yaitu protein yang ada di bagian terluar virus. Kedua, tes PCR atau swab test untuk mendeteksi virus corona di dalam lapisan hidung. Ketiga, CT scan atau röntgen dada untuk mendeteksi cairan di paru-paru. Dan keempat, tes darah lengkap untuk memeriksa kadar darah putih dan C-reaktif protein. Kelima, analisis gas darah untuk memeriksa kadar oksigen dan karbon dioksida di dalam darah. Perlu diketahui, rapid test pada COVID-19 hanya digunakan sebagai tes screening atau pemeriksaan awal, bukan untuk memastikan diagnosis COVID-19. Hasil rapid test positif belum tentu menandakan terkena COVID-19. Begitu pula sebaliknya, jika negatif belum tentu tidak terkena virus, sebaiknya langsung konsultasi ke dokter. Sampai saat ini, belum ada obat secara pasti untuk mengatasi COVID-19. Jika didiagnosis COVID-19, tetapi tidak mengalami gejala atau hanya mengalami gejala ringan, cukup melakukan perawatan atau isolasi mandiri di rumah. Lakukan isolasi mandiri di rumah selama 2 minggu dan rajin minum obat atas saran dari dokter. Saat ini Indonesia sedang menjalankan program vaksinasi COVID-19 secara bertahap. Vaksinasi bertujuan untuk membangun kekebalan tubuh terhadap virus corona. Untuk mencegah tersebarnya virus, sebaiknya kita melakukan hal-hal berikut, yaitu terapkan physical distancing, gunakan masker saat beraktivitas, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau gunakan hand sanitizer, hindari kontak dengan penderita COVID-19, jaga kebersihan rumah dan kebersihan lingkungan. Sekian penjelasan materi tentang COVID-19. Mohon maaf jika masih ada kesalahan dan minta kritikan dan saran dari pembuatan materi ini. Atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.